Di video kemarin, Fat berhasil mengatasi rasa lapar dari skill glutoni miliknya. Nah, di video kali ini, Fat kembali bekerja sebagai pelayan di rumah Roxy. Di pagi hari, Fat melihat Roxy berdiri di depan gerbang. Roxy sempat kaget akibat Fat yang memanggilnya secara tiba-tiba. Fat bertanya apa yang dilakukan Roxy. Roxy pun menjawab bahwa ia akan menjalankan misi rahasia berupa membaur dengan warga di pasar. Fat pun membiarkan Roxy menjalankan misinya. Tapi, Roxy yang sebenarnya ingin ngedate bareng sama Fat, akhirnya Roxy membawa Fat dengan paksa sebagai pengawal pribadinya. Singkat cerita, Fat dan Roxy ngedate bareng. Mereka berdua mampir di sebuah toko perhiasan. Tanpa sengaja, Fat menemukan topeng yang bisa menyembunyikan status penggunanya. Topeng itu sangat cocok bagi Fat jika ingin menyembunyikan statusnya dan bergerak di malam hari. Sementara itu, Roxy kepincut sama perhiasan. Meskipun peka, Fat tidak punya banyak cuan supaya bisa membeli perhiasan itu. Akan tetapi, si pemilik toko menyarankan agar Fat mau ikut lotre. Lotre ini kayak ambil hadiah untung-untungan. Sang pemilik toko pun gak tahu bahwa Fat punya skill appraisal. Dengan skill ini, Fat dengan mudah menemukan perhiasan yang tersimpan di dalam batu. Fat pun memberikan batu yang ia pilih untuk Roxy. Ya, benar sekali, ada perhiasan cantik di dalam batu itu. Roxy pun sangat senang atas pemberian hadiah dari sang doi. Di siang hari, mereka berdua tanpa sengaja bertemu dengan anak kecil yang tersesat. Selalu ya kan, anime yang berbau romance isekai kalau lagi ngedate pasti ketemu bocil nyasar. Itu udah pasti. Roxy pun mendekatkan dirinya pada anak kecil tersebut. Tapi dengan aura kesatria yang ada pada diri Roxy, hal itu membuat si bocil menangis. Berbeda dengan Fat, ia dengan mudah mendekatkan dirinya dengan si bocil. Singkat cerita, mereka bertiga mencari ibu dari si anak kecil. Si anak kecil sempat menangis lagi karena tidak berhasil menemukan ibunya. Tapi secara kebetulan, sang ibu malah yang menemukan mereka bertiga. Alhasil misi pencarian sang ibu sudah tuntas. Fat baru saja mengingat bahwa Roxy dilarang keluar rumah oleh kepala pelayan. Roxy meminta kepada Fat untuk menemaninya jika dimarahi oleh kepala pelayan. Di malam harinya, seperti biasa, Fat harus memuaskan rasa laparnya. Konon, rumor tentang pria berjubah hitam dan memakai topeng tengkorak sudah tersebar di kalangan petualang maupun kesatria suci. Mereka menyebut Fat dengan sebutan Lich Mukuro. Keesokan harinya, Fat dibawa oleh Roxy ke rumah ibunya. Ia hitung-hitung dikenalin dulu ke mama. Sesampai di sana, mereka berdua disambut oleh ibu Roxy yang bernama Aisyah. Melihat wajah ikemen dari Fat, Aisyah mendekatkan dirinya dan bertanya, "Apakah kamu suka dengan Roxy?" Merasa bahwa ini adalah kesempatan emas, Fat dengan bangganya berkata bahwa ia sangat menyukai Roxy dan rela mati deminya. Roxy yang gak kuat nahan malu akhirnya pergi lebih dulu. Sang ibu Aisyah juga harus istirahat karena sang bunda mengidap penyakit parah yang tak lama lagi akan mokat tanpa sepengetahuan Roxy. Setelah mengetahui hal itu, Fat berusaha sekuat tenaga agar bisa membahagiakan Roxy. Mulai dari membantu warga di kebun. Pak kebun sangat tertolong adanya Fat, terutama Roxy yang ingin membantu membasmi kelompok serigala yang tiap tahunnya memakan ternak-ternak di desa tersebut. Grit pedang Fat berkata bahwa itu adalah kesempatan bagus untuk meningkatkan kekuatan Fat. Alhasil, Fat pamit dan pergi dari kebun. Di perjalanan, Fat bertemu dengan cewek berambut putih
dan mata yang sama dengannya jika dalam mode lapar, yaitu berwarna merah. Fed sangat terkejut dengan sosok wanita tersebut. Wanita itu berkata bahwa kelompok serigala akan diserahkan pada Fed. Fed yang bingung dengan kejadian barusan bertanya pada Grit, tapi Grit tak menjawabnya. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Fed melihat kelompok serigala yang cukup banyak. Dengan senjata barunya, Fed dengan mudah membantai kelompok serigala dari dalam kegelapan. Dua jenderal serigala akhirnya muncul, tapi mereka berdua bukan tandingan Fed yang baru saja membantai pasukannya dan mengambil statusnya. Akan tetapi, tiba-tiba sang raja serigala akhirnya turun tangan setelah melihat anak buahnya tumbang. Gerakannya sangat cepat hingga membuat Fed terempat cukup jauh. Grit berkata pada Fed, "Apakah kau mau mencoba skill baru? Jika iya, korbankan statusmu padaku." Fed mengorbankan 10% statusnya pada Grit. Ultimate dari mode pertamanya merupakan panah sihir. Jadi, setiap Fed menggunakan jurus skill yang ada pada Grit, ia harus mengorbankan statusnya. Sang ketua serigala tak berdaya setelah menerima jurus panah sihir dari Fed.